di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, beri hikmat ya Tuhan. Amin. Supaya kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan ya Tuhan. Ya, benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan bila kami bersalah Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar ini Tuhan bisa kami terima Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. C.H. Spurgeon mengatakan begini, jika pengetahuan teologi tidak bisa mengubah diri kita, maka nasib kita pun juga tidak akan berubah. Dengan kata lain begini, jika hidup kita tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam pengetahuan teologis berkata begini, kebenaran firman yang kita miliki akan sia-sia jika kita tidak mau belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, setiap kali yang kita hadiri dalam jam-jam ibadah, terutama di doa pagi ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, harusnya setiap firman ini bukan cuman kita dengar, tapi yang paling tepat adalah kita melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sekali lagi disampaikan itu bukan hanya cuma untuk menyenangkan telinga saja ya Bapak Ibu, tapi juga harus kita belajar untuk melakukan. Sesulit apapun belajar untuk bisa kita lakukan. Minggu kemarin kami katakan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, melakukan firman Tuhan dengan mendengar firman Tuhan ini dua hal yang berbeda. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena mungkin banyak orang yang mendengar firman Tuhan tapi untuk melakukannya tidak mau. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita tidak mau belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, maka saya katakan sia-sia kita mendengar firman Tuhan ya Bapak Ibu. Hanya cuman habis di telinga. Setelah itu di dalam aktivitas kita mungkin sudah terendam. Ayo pagi hari ini saya ingin merindu supaya setiap kita yang hadir di doa pagi ya, kurang lebih 8, 9, 10 ya, kurang lebihnya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, kita coba belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Ada beberapa kesempatan harus kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah berkali-kali katakan, kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah ini Allah yang berdaulat. Jadi kita nggak usah pusing dengan keadaan, karena memang Dia punya kuasa. Ya, benar ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Dia punya kuasa, Dia punya hak penuh. Makanya tema kita pagi hari ini memuliakan Allah di tengah masalah. Harusnya kalau kita sudah mengerti bahwa Allah itu berdaulat, berarti seharusnya kita tetap mampu untuk tetap bisa memuliakan Allah di tengah masalah. Karena apa? Karena daulat itu artinya Allah berkuasa. Allah maha kuasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia berdaulat mutlak di dalam perjalanan hidup kita. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kerohanian yang sehat dengan Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah kaget oleh situasi ya, situasi saat ini. Karena kita tahu Dia berdaulat mutlak. Dia penguasa tunggal Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia maha kuasa. Jadi Dia itu punya hak penuh. Bahkan saya berani katakan apapun yang Dia kerjakan, kita tidak bisa menghentikan semua rencana Tuhan. Tidak akan bisa. Siapa kita ini Bapak Ibu? Kita ini cuma makhluk ciptaan ya, tapi Allah sang pencipta. Kita tidak bisa mengontrol Dia, tapi Dia yang bisa mengontrol kita. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo terlebih dahulu coba buka Alkitab kita ya. Saya akan memakai teks atau kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub. Coba kita lihat kitab Ayub pasal 42 ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan bacakan ya kitab Ayub pasal pertama
pasal 42 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ya. Tapi nanti saya mohon dengan hormat Bapak Ibu, kalau pulang di rumah usahakan baca seluruh pasal ini. Bagus sekali Bapak Ibu. Ya, ayat 42 kita baca seluruhnya, tapi karena waktu juga tidak akan bisa, jadi saya baca hanya cuman ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya. Saya baca, demikian firman Tuhan, Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada apa? Rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat yang keenam, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat kitab Ayub, Bapak Ibu, kitab Ayub ini banyak dipakai orang untuk mencoba mengkritisi tentang keadilan Allah. Ya, adilkah Allah? Karena Ayub ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Yang berkata ini Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Makanya barusan saya sudah katakan, ayat ini, kitab Ayub ini seringkali dipakai orang untuk mengkritisi tentang keadilan Allah. Apakah Allah adil? Mengapa Ayub ini orang benar menderita? Ayub ini orang benar, kenapa dia menderita? Adilkah Allah? Katanya orang benar harus mengalami berkat. Tapi kalau kita menelusuri kitab Ayub, banyak orang benar, atau boleh saya katakan di kitab Ayub ini mengalami penderitaan. Padahal Ayub ini Tuhan Yesus katakan dia orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, pertama-tama begini, sesungguhnya kitab Ayub ini sebenarnya bukan cerita tentang keadilan Allah. Kitab Ayub sendiri ini berbicara tentang apa? Kemahakuasaan Allah. Ingat ini baik-baik. Allah yang maha kuasa itu, sehingga dia itu berdaulat mutlak. Makanya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang di benak kita? Apa yang di benak kita Bapak Ibu? Ketika kita mendengar kata berdaulat, coba ini harus ada di benak kita Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan, waktu saya mengatakan berdaulat itu sebenarnya dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah maha hadir. Allah ini punya tujuan. Ingat ini baik-baik. Setiap apapun saja, baik itu kegagalan kita, baik itu penderitaan kita, percayalah Bapak Ibu, di endingnya baru kita menyadari bahwa sebenarnya Allah yang berdaulat itu punya tujuan, punya maksud, punya rencana. Tetapi bukan hanya Allah punya tujuan Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi Allah sanggup menyelesaikan seluruh tujuannya dengan sempurna. Itulah yang disebut dengan Allah berdaulat. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi kedaulatan Allah itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia juga bertanggung jawab atas hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema memuliakan Allah di tengah masalah. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, saya ingin memberitahu Bapak Ibu begini. Masalah itu sendiri bukan suatu kebaikan. Ini ingat baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Sekali lagi saya ulang, masalah itu sendiri bukan sesuatu kebaikan, bukan. Justru masalah itu sebenarnya suatu penderitaan. Coba Bapak Ibu renungkan baik-baik. Masalah itu sebenarnya suatu penderitaan, dan penderitaan itu bukan suatu kebaikan, bukan. Coba Bapak Ibu perhatikan Ayub, dia kehilangan semuanya. Makanya saya mau tanya, apakah itu sebuah kebaikan? Tidak Bapak Ibu, bukan. Apa yang baik dari kehilangan? Gak ada. Karena itu Bapak Ibu ingat poin pertama, masalah itu bukan suatu kebaikan, bukan.
Tapi yang terpenting respon kita lah terhadap masalah yang bisa mendatangkan apa? Kebaikan. Tetapi masalah pada dirinya sendiri tetaplah sebuah penderitaan yang menyakitkan. Penderitaan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu coba kita lihat kebenaran yang kedua, Bapak Ibu. Kebenaran yang kedua begini. Masalah atau penderitaan, ingat ini baik-baik, bukan suatu tanda kehidupan yang suci. Ada banyak orang berkata, wah, semenjak ada penderitaan ini, hidupku semakin suci. Tidak, Bapak Ibu. Ingat baik-baik, sekali lagi saya katakan, masalah atau penderitaan bukan tanda hidup kita semakin suci. Bukan. Jangan punya pikiran semakin menderita semakin suci. Tidak, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Kita jangan berpikir bahwa semakin menderita semakin rohani, semakin miskin semakin layak di hadapan Allah, semakin susah semakin dicintai Tuhan. Bukan. Masalah atau penderitaan bukan suatu tanda kehidupan yang suci. Makanya jangan kita berpikir banyaknya masalah, penderitaan lalu kemudian membuat kita semakin rohani. Tidak, sebenarnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ada banyak manusia di muka bumi ini yang menderita. Tapi pertanyaan saya, apakah hidupnya tambah suci? Tidak. Justru saya katakan hidupnya tidak suci. Ada banyak orang di muka bumi ini yang hidupnya miskin, mengalami banyak masalah, mengalami kesulitan, tapi hidupnya tambah suci. Tidak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi, masalah atau penderitaan bukan tanda kehidupan yang suci. Karena terlalu banyak orang yang bermasalah, orang yang menderita, tapi hidupnya tidak suci. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tapi yang ketiga, coba kita lihat. Lalu yang ketiga, hal yang penting dalam kehidupan ini, perhatikan begini Bapak Ibu. Hal yang penting sebelum kita lanjut ya, kebenaran firman Allah begini. Masalah atau penderitaan itu bukan cara memperoleh sesuatu dari Tuhan. Bukan. Jangan kita berpikir kalau saya menderita, nanti Allah akan berbelas kasihan kepada saya, lalu Allah akan memberi apa yang saya inginkan. Oh tidak, no way, sama sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak. Masalah atau penderitaan bukan cara untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Perhatikan Ayub. Ayub perhatikan baik-baik, sebelum mengalami semua penderitaan, dia sudah memperoleh banyak dari Tuhan. Betul? Ya, kekayaannya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bahkan saya katakan Ayub itu kaya raya. Dia seorang konglomerat. Dia punya anak 10. Dia punya ternak yang luar biasa. Ayub itu punya pasukan yang hebat. Ayub itu punya semua yang dibutuhkan orang di zamannya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Apa saja dia punya. Tapi setelah Ayub memiliki semuanya, barulah Ayub mengalami apa? Penderitaan. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hati-hati dengan masalah dan penderitaan Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita jangan sampai salah konsep. Dan satu lagi yang saya mau beritahu begini, yang ketiga ini Bapak Ibu. Penderitaan bukan cara untuk mengalahkan daging. Tidak Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi. Penderitaan bukan cara untuk mengalahkan daging. Bukan. Perhatikan Ayub Bapak Ibu. Penderitaan bukan cara untuk mengalahkan daging. Karena itu Bapak Ibu, ingat ini baik-baik ya. Penderitaan itu sekali lagi saya katakan, sedapat mungkin dihindari. Perhatikan ini baik-baik. Kristus juga menghindar Bapak Ibu. Kristus juga menghindar penderitaan, kecuali tanda kutip, kecuali kalau itu merupakan tuntutan mengerjakan ketaatan kepada kehendak Bapa, harus kita hadapi. Ngerti ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Makanya saya pernah katakan, hati-hati dengan penderitaan. Kalau memang engkau menderita karena kebenaran, hadapi, enggak apa-apa. Tapi kalau menderita karena dosa, hindari. Jangan diteruskan. Kita konyol nanti. Maka dari itu hari Minggu saya akan jelaskan tentang baptisan antara orang percaya dengan baptisan. Kita belajar sesuatu nanti hari Minggu Bapak. Dan kalau waktunya nutup juga saya akan berikan pengertian tentang dosa yang mendatangkan maut dengan dosa yang tidak mendatangkan maut, supaya Bapak Ibu smart, cerdas, paham akan kebenaran firman Tuhan. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulang, penderitaan bukan cara untuk mengalahkan kedagingan. Karena itu Bapak Ibu ingat baik-baik, penderitaan itu sekali lagi sedapat mungkin dihindari. Kristus juga berusaha untuk menghindar. Tapi, nah ini saya katakan sekali lagi, kalau itu memang tuntutan
untuk kita menyatakan ketaatan kepada kehendak Bapa, ayo kita harus hadapi. Kita harus berani menghadapi. Tapi kalau memang penderitaan karena dosa, berusaha untuk kita hindari, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat baik-baik, tadi saya sudah dari awal katakan, masalah atau penderitaan itu bukan hal kebaikan, betul ya? Maka dari itu sekarang saya katakan begini, masalah atau penderitaan itu tidak mudah. Masalah atau penderitaan itu selalu membingungkan. Makanya kenapa kita sulit memuliakan Allah di tengah masalah? Karena kita sedang hidup di dalam apa? Sebuah penderitaan yang luar biasa. Bahkan penderitaan yang bisa membawa kematian. Terbukti apa? Covid ini. Covid-19 ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, suatu penderitaan yang luar biasa. Bahkan saya berani katakan penderitaan Covid-19 ini penderitaan yang bisa membawa kepada kematian. Karena itu firman Tuhan hari ini datang kepada kita untuk kita belajar dari Ayub, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Apa yang kita bisa renungkan Bapak Ibu? Hanya dua hal saja yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan hati-hati, ya. Masalah atau penderitaan itu bukan hal yang baik. Tapi perhatikan baik-baik, ini poin saya yang pertama. Masalah penderitaan yang sangat menyakitkan itu apa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Sekali lagi saya ulang, masalah penderitaan yang sangat menyakitkan itu apa? Waktu masalah penderitaan itu datang, tapi kita nggak tahu penyebabnya. Betul? Coba Bapak Ibu perhatikan Covid-19 ini. Saya sudah berkali-kali katakan di mimbar, bulan Desember kita nggak ada yang tahu. Betul ya? Apakah Bapak Ibu tahu nanti Indonesia akan dilanda dengan Covid-19? Nggak ada yang tahu. Nah ini loh yang saya katakan, penderitaan itu datang tapi kita nggak tahu penyebabnya. Ini yang paling menyakitkan. Ini masalah penderitaan yang paling menyakitkan, ketika kita tidak mengerti apa penyebab penderitaan ini hadir di dalam hidup kita. Nah itulah yang dialami oleh Ayub Bapak Ibu. Ayub menderita tapi dia nggak tahu apa penyebabnya. Tuhan nggak pernah ngasih apa-apa. Tuhan nggak bilang, Ayub sebentar lagi engkau akan menderita. Wah kayaknya kalau diberitahu gitu senang ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Saya pun ya senang. Kita bisa siap-siap, kita bisa berjaga-jaga. Tapi tidak pada Ayub, juga tidak pada kita saat ini. Maka dari itu Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu tahu. Perhatikan baik-baik. Waktu kejadian Ayub di alam roh, Tuhan ini membanggakan Ayub begitu rupa di hadapan iblis. Coba perhatikan baik-baik. Tuhan membanggakan Ayub loh di hadapan iblis. Tuhan berkata apa? Iblis, dari mana engkau? Iblis berkata, keliling bumi. Coba kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba kita buka, ya, Ayub pasal pertama ayat yang ke-9 dan ke-10. Bisa tolong dibacakan namanya Bapak Susmani, boleh? Ayub pasal pertama ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayub pasal pertama ayat 9 sampai dengan 10. Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik, betapa Tuhan ini membanggakan Ayub. Sampai Ayub ini diberi pagar, dijagai. Iblis sendiri pun berkata, bukankah engkau yang memberkati Ayub? Engkau selalu memberkati Ayub. Karena apa? Tuhan bangga sekali. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu bisa tahu Tuhan berkata apa? Iblis, engkau tidak melihat hambaku Ayub? Coba Bapak Ibu dikasih itu. Sampai Tuhan berkata begitu, dikatakan hambaku Ayub. Coba Bapak Ibu, saking sayangnya Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Bahkan di ayat sebelumnya, nanti Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu baca baik-baik nanti, ya, di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berkata apa? Engkau tidak melihat hambaku Ayub, orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Lalu kemudian iblis mulai melancarkan serangannya. Strateginya seperti tadi itu ayat yang 10 Bapak Ibu. Dia katakan, Tuhan, karena engkau yang memagari Ayub, engkau yang selalu memberkati Ayub, maka dari itu di ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu perhatikan baik-baik, akhirnya Tuhan mengizinkan
Tuhan bilang silakan, tapi asal kau jangan sentuh hidup. Maksudnya Bapak Ibu, dalam terjemahan aslinya jangan sentuh nyawanya. Boleh engkau ambil apa saja, mau ambil hartanya, mau ambil saja apa saja, silakan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saking Tuhan taunya dengan Ayub, bahwa Ayub ini orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Singkat cerita Bapak Ibu, tiba-tiba Ayub mengalami penderitaan. Semua hartanya habis dalam waktu sekejap. Dari konglomerat jatuh melarat. Coba Bapak, 10 anaknya mati semua. Kesehatannya juga tercerabut dari dirinya. Belum lagi Ayub bermasalah dengan istrinya. Jadi Ayub ini benar-benar mengalami masalah penderitaan yang begitu rumit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini bagian yang tidak mudah dalam hidup Ayub, juga termasuk dalam hidup kita. Ayub ini mengalami semua penderitaan yang paling menyakitkan. Apa itu Bapak Ibu yang paling menyakitkan? Ketika dia tidak tahu apa sebabnya dia menderita. Dia tidak tahu, Ayub tidak tahu sama sekali. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, penderitaan selalu membingungkan. Jujur ini saya katakan Bapak Ibu, barangkali ada yang sama ya. Hari-hari ini mungkin kita mengalami situasi yang sama. Kita menderita, kita mengalami sebuah penyakit. Kita nggak tahu sebenarnya apa penyebabnya. Hari ini ketika Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Jika kita sedang dalam situasi menderita dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka respon yang terbaik, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Begini, respon yang terbaik yang pertama adalah apa? Belajarlah berani merangkul misteri. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Belajarlah apa? Berani merangkul misteri. Karena dalam hidup ini Bapak Ibu, pasti ada misteri-misteri yang kita tidak tahu apa jawabannya. Pasti ada sisi-sisi misteri yang kita tidak bisa tahu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita berani belajar dengan kerendahan hati. Untuk apa? Merangkul misteri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nggak ada cara lain di dalam hidup ini. Kita harus berani belajar merangkul misteri. Karena tetap yang namanya sebuah perjalanan kehidupan ini pasti ada masalah. Dan setiap masalah tidak selalu ada jawabannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, masih ada sisi-sisi yang tersembunyi yang kita nggak tahu. Dan memang ada hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan yang tidak Tuhan bukakan. Memang itu Bapak Ibu. Dan yang menjadi bingung ini begini Bapak Ibu, jawaban Tuhan itu boleh saya katakan kalau secara manusia sulit ditebak. Tapi firman Tuhan dikatakan apa? Indah pada waktunya. Tapi perhatikan baik-baik, yang dikatakan indah pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Makanya saya katakan kadangkala untuk mengerti waktu Tuhan sulit. Bisa saja besok Tuhan jawab, bisa juga tahun depan, kita nggak tahu. Bisa juga 10 tahun ke depan Dia memberikan jawaban, kita nggak pernah tahu. Makanya saya pernah katakan begini Bapak Ibu, kalau Tuhan ingin memulihkan kita, saya percaya dalam 1 hari Tuhan bisa mengembalikan apa saja. Tapi menunggu 1 harinya Tuhan, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, ya kan? Tuhan itu dalam sekejap Bapak Ibu. Mau mengembalikan, memulihkan segala keadaan itu hanya seperti telapak tangan, bak, selesai. Tapi menunggu sekejapnya Tuhan ini loh, waktunya tidak jelas Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Bisa setahun, bisa 10 tahun. Ingat, semua yang menderita dalam sakit penyakit di Alkitab ada yang 12 tahun, betul ya Bapak Ibu? Ada yang 38 tahun, ada yang berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya. Coba Bapak Ibu, kita misteri, kita nggak pernah tahu. Bahkan saya berani katakan begini, sampai mati pun kadangkala tidak diberi kita jawaban. Mungkin barangkali nanti di kekekalan nanti Bapak Ibu, Dia baru tunjukkan kepada kita kenapa kita menderita. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena ada banyak orang yang bertanya di bagian ini. Jujur, saya kenapa memberikan tema ini, karena ada banyak tanya kepada saya, kenapa Tuhan izinkan COVID ini terjadi. Ada juga pertanyaan yang muncul, masih adakah Tuhan saat ini? Atau pertanyaannya begini, di dalam COVID-19 ini di manakah Tuhan saat ini? Coba Bapak, orang berbondong-bondong berdoa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, gak salah itu di Italia mungkin, yang di tengah jalan berdoa semua itu.
Berdoa semua berbondong-bondong. Tapi jujur saya katakan, sulit sekali untuk kita mengerti jawaban Tuhan. Bahkan ada pertanyaan dari anak Tuhan, apakah Tuhan masih ada? Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, mau tidak mau, Bapak Ibu harus belajar rendah hati untuk bisa merangkul misteri. Dan ini memang misteri. Sampai sekarang mereka semua mereka-reka. Covid ini katanya, untuk membawa semua orang percaya datang kepada Tuhan. Untuk membawa orang yang tidak kenal Tuhan sehingga mereka bisa berdoa. Tapi kan sebenarnya apakah itu jawaban pas dari Tuhan? Tidak. Sama sekali tidak. Itu cuma reka-reka saya saja, reka-reka kita saja. Dan memang jujur saya katakan Bapak Ibu, dalam hidup ini selalu ada apa? Misteri-misteri yang kita tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Dan hal ini juga dialami oleh Ayub, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan Ayub ini saleh, Ayub ini jujur, Ayub ini takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi tetap saja ada yang namanya masalah penderitaan yang misteri. Terkadang kita tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengajak seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kita harus belajar rendah hati. Untuk perlu sekali belajar merangkul misteri, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu mengikuti sejarah gereja, ya, bahkan di abad kita, beberapa hamba Tuhan ada yang bunuh diri. Beberapa hamba Tuhan dari teologi yang terkenal, teolog terkenal sekali, hamba Tuhan besar terkenal, pelayanannya efektif luar biasa, mujizat terjadi dalam kehidupannya. Dia pelayanan bahkan di benua Afrika dengan luar biasa. Akhirnya apa? Murtad, meninggalkan Kristus. Karena apa? Dia tidak sanggup merangkul misteri. Coba Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan bersaksi, dia cinta Tuhan, dia setia, dia melayani Tuhan. Pada saat istrinya hamil, lalu melahirkan. Setelah melahirkan, didapatkan bahwa anak ini jantungnya bocor. Coba, misteri. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita tidak berani merangkul misteri, kita bisa kecewa. Iman kita bisa gugur mengiring Tuhan. Pasti. Karena itu pelajaran pertama dari kitab Ayub, Bapak Ibu, ingat baik-baik. Penderitaan yang paling menyakitkan itu waktu kita menderita, tapi kita tidak tahu apa penyebabnya kita menderita. Nah, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, tidak ada jalan lain. Respon yang terbaik adalah beranilah merangkul misteri. Belajar berani merangkul misteri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kesaksian dari seorang petenis luar biasa, Bapak. Dia terkenal luar biasa. Dia bernama Arthur Ashe. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia pernah juara tenis di Australia Open. Bahkan dia juara Amerika Open di zamannya tahun 70-an, Bapak Ibu. Arthur Ashe ini adalah seorang petenis legendaris yang luar biasa, Bapak. Nah, perhatikan baik-baik. Suatu kali dia mengalami sakit. Dia harus mengalami transfusi darah. Tapi bukan hanya itu. Ternyata Arthur Ashe ini terkena penyakit AIDS. Virus HIV. Di tahun 70-80-an penyakit ini sangat mengerikan. Tapi kalau boleh saya katakan, bahkan sampai sekarang setahu saya penyakit ini mengerikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. HIV ini mengerikan, AIDS ini mengerikan Bapak Ibu. Nah, singkat cerita begini. Waktu Arthur Ashe ini mengidap penyakit ini, lalu ada seorang penggemarnya ini kirim surat, Bapak. Kirim surat kepada Arthur Ashe. Dia berkata begini, Bapak. Kenapa Tuhan mengizinkan engkau terpilih mengidap penyakit ini? Ini surat dari penggemarnya berkata begitu kepada Arthur Ashe. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Singkat cerita, Arthur Ashe ini membalas surat dari penggemarnya itu begini, Bapak Ibu. Dia berkata begini. Dia membalas suratnya, dia berkata begini. Waktu saya menjadi juara, saya tidak pernah berkata, Tuhan, kenapa saya jadi juara? Kenapa harus saya? Lalu sekarang ketika saya terkena penyakit, kenapa saya harus bertanya kepada Tuhan? Kenapa saya harus kena penyakit ini, Tuhan? Perhatikan ini baik-baik, Bapak Ibu. Arthur Ashe ini berani merangkul sebuah misteri. Bapak Ibu, saya mau katakan pada pagi hari ini, dalam hidup ini terkadang kita ini kurang fair. Jujur, coba perhatikan baik-baik. Seringkali kalau ada masalah,
Seringkali kalau ada penderitaan, kita selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Kenapa Engkau izinkan masalah ini menimpa aku? Saya mau tanya. Tapi waktu Bapak Ibu diberkati luar biasa, pernah nggak kita tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau memberkati aku? Kenapa kok aku yang diberkati? Betul Bapak Ibu? Kita ini manusia kadang nggak fair. Jujur saya katakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Coba perhatikan baik-baik. Kita ini diselamatkan oleh Tuhan, tapi kenapa kita tidak pernah tanya, Tuhan, kenapa aku diselamatkan? Kenapa kok cuman aku, ada yang lain belum diselamatkan? Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan pelihara rumah tangga kita, sehingga kita memiliki rumah tangga yang harmonis, pertanyaan saya, pernah nggak kita tanya, Tuhan, kenapa rumah tanggaku kok harmonis? Kenapa kok aku, Tuhan? Makanya saya katakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang kita ini nggak fair dengan Tuhan ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ketika kita menderita, kita protes sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kenapa aku yang menderita? Bapak Ibu, ayo kita belajar dari Arthur Ashe ya. Seorang petenis tapi mempunyai pribadi yang luar biasa. Pribadi yang berani merangkul misteri. Kita juga harus berani merangkul misteri. Seperti Ayub, saking beraninya merangkul misteri, dia berani berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hebat. Padahal dalam kisah Ayub, kalau Bapak Ibu pelajari sampai sekarang, beberapa hamba Tuhan hanya mereka-reka, tidak dijelaskan secara frontal, secara jelas di firman Tuhan. Ini kesalahan Ayub, ini kelemahan Ayub, tidak sama sekali. Hanya cuma mereka-reka saja. Karena memang sekali lagi saya katakan, Ayub ini sebenarnya mengalami penderitaan, tapi penderitaan yang tidak tahu sebenarnya apa penyebabnya. Tapi hebatnya Ayub, karena Ayub berani merangkul apa? Merangkul misteri. Sehingga Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini kata-kata orang yang berani merangkul sebuah misteri. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin menggugah jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Ayo, kalau kita mengalami penderitaan yang paling menyakitkan adalah kalau kita tidak tahu alasan kenapa kita menderita. Tidak ada cara lain, jawaban saya, selain kita belajar apa? Merangkul misteri. Penting Bapak Ibu. Nah, kita sekarang lihat pelajaran yang kedua, kebenaran yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, kebenaran yang terakhir. Penderitaan yang paling menyakitkan yang kedua, yaitu penderitaan ketika kita menderita, kita tidak sadar, kita tidak tahu bahwa Allah tetap menyertai kita. Ini sangat menyakitkan bagi kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tadi poin pertama apa Bapak Ibu? Penderitaan yang paling menyakitkan kalau kita tidak tahu apa penyebab kita menderita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penderitaan yang paling menyakitkan kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak sadar bahwa Allah masih mengontrol hidup kita. Allah masih menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita sulit untuk bisa memuliakan Allah di tengah masalah. Ya Bapak Ibu, karena kadang-kala kita lupa bahwa di dalam masalah Tuhan juga terlibat di dalamnya. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini dengarkan kabar baik dari firman Allah. Hari ini kalau kita menderita mungkin oleh karena wabah virus corona, mungkin kita punya usaha, jujur barangkali mengalami kemerosotan drastis. Kadang-kala kita bingung, harus bayar ini, bayar itu, susah. Karena apa? Semuanya serba macet, nggak bisa jalan. Hari ini dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita menderita, ya saya katakan. Kalau kita susah, ya saya katakan. Kita memang sedang susah. Tapi satu poin yang perlu kita tahu, bahwa kita biji mata Tuhan. Ini kita mengalami kesusahan, benar. Kita mengalami penderitaan, benar. Tapi ingat ini baik-baik. Sementara di dalam penderitaan kita, sementara di dalam kesusahan kita, kita tetap datang untuk mencari wajah Tuhan. Perhatikan, penderitaan kita, kesusahan kita ada di telapak tangan Tuhan. Ingat ini baik-baik. Kita dipelihara oleh Tuhan. Dia menyertai kita senantiasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, Dia tetap hadir dalam hidup ini. Ini kebaikan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau kita mengalami kesusahan,
Kalau kita mengalami penderitaan seperti sekarang ini, ingat, Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita. Dia Allah Immanuel yang selalu ada bersama dengan kita. Maka dari itu, kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Terus jadikan Kristus itu tempat sandaran yang terbaik. Jadikan Kristus itu satu-satunya pribadi yang bisa dipercaya. Muliakan Dia senantiasa. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita terus akan dipeliharanya sungguh-sungguh. Tidak main-main loh pemeliharaan Tuhan itu. Maka dari itu pagi hari ini harusnya kita bisa lakukan yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Teruslah memuliakan Tuhan di tengah-tengah masalah. Jangan takut. Masalah memang harus ada. Bukan hanya menimpa kepada orang tidak percaya, non percaya maupun orang percaya, semuanya menimpa kepada kita masalah ini. Tapi disinilah kita teruji iman kita. Apakah kita tetap bisa memelihara hidup kita dekat dan melekat kepada Tuhan? Hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayo, pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, lakukan yang terbaik. Apa yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan? Mari Bapak Ibu, saya juga menghimbau kepada seluruh yang mendengar live streaming juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik yang di Instagram maupun yang di YouTube. Ayo, bagi kita yang mampu, pedulilah kepada orang yang kurang mampu. Ayo, bagi kita yang diberkati, tolong mereka yang sedang kesusahan, bantu mereka. Ayo kita kompak, kita ada kerjasama yang baik, sepakat untuk melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan, memperhatikan kaum lemah yang saat-saat ini membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui kita. Ayo Bapak Ibu kasih Tuhan, berbondong-bondonglah. Teman-teman saya di Surabaya, saya WA kemarin, Bapak Ibu kasih Tuhan, ayo, jangan dikira ini nanti ada new normal ini, menganggapnya semua selesai. Tidak, masih banyak lagi yang kekurangan. Bahkan mereka sangat memperhatikan Bapak Ibu. Setelah kami share di grup ini, saat ini kami juga memberitahu bahwa siaran doa pagi kami ini juga masuk di Instagram, ya, juga ada di YouTube, nanti bisa kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya sampaikan kepada rekan saya di Surabaya, dia katakan apa Bapak Ibu, apa yang kurang dari kota Jember Pak? Kasih tahu kami, coba Bapak. Sakingnya dia kompak sekali, dia memperhatikan orang-orang yang susah, dia sepakat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya dia mengadakan pesat peduli kasih. Saya mendapatkan itu, lupa saya singkatannya ada di bawah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nanti saya kasih tahu. Pesat peduli kasih. Pesat itu ada singkatannya, lupa saya. Jadi ternyata ini sudah dilakukan puluhan tahun Bapak Ibu. Dia sudah melakukan ini, bukan hanya COVID ini, tidak. Puluhan tahun. Dia ngomong sendiri sama saya, hari ini mungkin disiarkan. Dia mendengar, dia sendiri berkata, WA saya sampai malam Bapak Ibu. Saya belajar firman Tuhan, saya di WA. Saya sudah lakukan ini Pak, puluhan tahun Pak. Saya lakukan pesat peduli kasih. Saya lupa, ingat saya kemarin langsung saya mikir, oh ini tak, yang disingkat itu jadi pesat peduli kasih. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini, ayo kita mendengar kabar baik. Kita ketemu dua kebenaran Alkitab dari kebenaran Ayub. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sederhana saja. Penderitaan yang paling menyakitkan waktu kita menderita, tapi kita tidak tahu apa penyebabnya. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus berani apa? Merangkul misteri. Lalu yang kedua Bapak Ibu, penderitaan yang paling menyakitkan kalau kita tidak menyadari, kalau kita tidak tahu, dan kita tidak menyadari bahwa Allah tetap mengendalikan dan menyertai kehidupan kita. Ayo kita ingat, di dalam penderitaan Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya, yang paling penting Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita terus jaga hubungan kita. Ya, bangun relasi kita dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, bukti kita mengasihi Tuhan hanya cuma satu, doa. Ya, melalui dengan doa kita membuktikan kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, hari ini dari renungan kebenaran firman Tuhan, buka hati kita, belajarlah untuk hidup rendah hati supaya kita bisa merangkul misteri. Yang kedua, ingat bahwa di dalam masalah, di dalam penderitaan kita, Tuhan ada terlibat di dalam, yang selalu rindu untuk mengangkat kita menjadi orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Biarlah Tuhan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tutup Alkitab kita masuk di dalam doa. Puji Tuhan.
Kita masuk dalam doa syafaat, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Kita doakan buat yang pertama kebenaran firman Tuhan. Lalu kita masuk di dalam doa-doa syafaat. Kita doakan buat COVID-19 ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan, biarlah COVID ini boleh cepat berlalu ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Ini kita naikkan satu pujian, Tuhan Yesus setia. Saya minta dengan hormat untuk firman Tuhan didoakan oleh hambanya Bapak Bastian. Dan nanti doa syafaat yang kedua saya minta dengan hormat Bapak Susmani untuk berdoa buat COVID-19. Dan nanti doa terakhir biar saya sendiri tutup di dalam doa. Ayo kita pujikan ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Biarlah badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Pujikan ini sekali lantas kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Benar Yesus selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Biarlah badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Biarlah badai mengamuk, biarlah badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi biarlah badai mengamuk, biarlah badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh Tuhan benar. Tapi kami tetap memandang Engkau, tetap dekat dan melekat kepada Yes, benar. Tengah masalah yang ada di dalam Ya, sungguh dunia Tuhan. ini, Tuhan. Tetapi seperti Engkau katakan Tuhan bahwa kami ini menerima Amin. anugerah khusus Yes. yang telah Engkau berikan sehingga kami Benar. kuat, Tuhan. Sehingga kami mampu menghadapi masalah ini Amin. bersama Benar. Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Ya, sungguh atas Tuhan. firman-firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi ini, sehingga kami memiliki satu kekuatan Amin. dalam Benar. menghadapi semua ini, Tuhan. Oh, benar. Satu Terima kasih. masalah-masalah ini kami hanya memandang dan dekat kepada Engkau. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Bapa. Dengan dengan semua segala urapan-Mu, juga untuk anak, istri juga Tuhan. Terima kasih. Ini untuk tetap memuliakan Engkau. Amin. Benar. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mohon diperkenan hamba menyambung doa syafaat buat bangsa dan negara kami yang besar yang saat ini ada di tengah-tengah pandemi Bapa, dengan adanya virus corona yang sudah merusak sedikit beban berbangsa dan bernegara ini Bapa. Tuhan, dan saat ini hamba-hambamu yang kau percayakan duduk di dalam pemerintahan yang mengatur bangsa dan negara yang besar ini sedang mengatur strategi untuk berbenah kembali Bapa, buat bangsa dan negara ini supaya tertata dengan baik kembali. Kiranya Tuhan Engkau memberikan pewahyuan, Engkau memberikan hikmat yang betul-betul datang daripada Tuhan, supaya mendatangkan manfaat yang begitu boleh dirasakan buat bangsa dan negara kami yang besar ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Tuhan. Kami serahkan Bapa hamba-hambamu yang saat ini masih ada di dalam penderitaan, yang masih dirawat oleh tenaga-tenaga medis dimanapun mereka berada. Kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon jamahan-Mu. Kami percaya saat kami dalam penderitaan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap bekerja sama dengan kami. Engkau bekerja lewat tangan-tangan yang sudah terampil, lewat tenaga dokter, tenaga perawat maupun tenaga medis yang lainnya. Biarlah Bapa kuasa Engkau nyatakan supaya Tuhan hamba-hambamu, umatmu yang saat ini terpapar secepatnya terjadi pemulihan. Kepada mereka-mereka, kami semua Bapa yang saat ini dalam keadaan sehat, berikan kami kerendahan hati Bapa, senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kami ikuti. Salah satu jalan untuk menghindar, untuk tidak terpapar atau terjangkit oleh virus yang membahayakan itu. Dan selebihnya Bapa, ajar kami tetap senantiasa memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan menjadi pelindung kami, Tuhan menjaga dan memelihara kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya dan kami belajar memegang bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas setiap kami. Dan kami serahkan juga Bapa roh kami, supaya kami tetap memiliki roh yang senantiasa dekat dan melekat hanya kepadamu, senantiasa ada di dalam hadirat-Mu setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon perkenanan-Mu dan kami mohon izin-Mu atas perkenaan Bapa, atas kehendak Bapa. Biarlah Bapa virus corona ini secepatnya Tuhan hilangkan dari bumi kami Indonesia, dan kami hilangkan Bapa dari muka bumi ini, supaya kami umat-Mu memiliki Bapa kebebasan dan sukacita kembali di dalam Engkau, bebas untuk beribadah kepada Tuhan kembali, dan bebas melakukan kegiatan-kegiatan kami yang lain. Semua bukan karena kehendak kami, tetapi semua karena kehendak Tuhan. Jadilah Tuhan kiranya apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu seluruh doa kami hamba-Mu penuh kekurangan dan kelemahan. Kami aturkan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cinta kasih sayang serta kekuatan persekutuan kita dengan Roh Kudus terus turun menaungi kita semua, menyertai, menuntun, memimpin dan memberkati kami semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan.